Suasana terlihat tegang antara keduanya. Elisa melirik tangan Kelvin. Tangan kirinya mengepal begitu erat hingga kulitnya memucat dan urat hampir menyembul dari lapisan kulitnya. Sementara tangan kanannya memegang telapak tangan Efren. Kening Efren mengernyit kesakitan. "Dedi, kamu memegang tanganku terlalu kencang. Ini menyakitkan," keluh Efren. Kelvin segera tersentak dari emosinya. Ia melihat telapak tangan putranya yang mungil dan bersih kini memerah. Hatinya merasa pahit. "Maafkan Dedi." Kelvin segera menoleh pada Berta. Bawa Efren naik ke atas, oleskan juga salep pada tangannya. Berta mengangguk. Ia lalu membawa Efren naik ke atas. Ia juga merasa tidak pada tempatnya, berada di tengah situasi keluarga yang menegangkan. Kenapa kakek membawanya pulang? Bahkan Lili juga menunggu jawaban itu dan menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. "Bagaimanapun dia ibumu dan dia berkata sudah berubah sekarang. Mari beri ia kesempatan." Lili dan Kelvin tercengang. Kakeknya adalah orang yang kolot. Ia tidak mudah dimenangkan, apalagi ketika seseorang melakukan kesalahan. Namun kali ini ia membawa pulang dengan tangannya sendiri wanita yang dulu bersusah payah ia usir. Setelah mengatakan itu, kakek Kelvin merasa kelelahan. Ia menoleh pada istrinya. "Antar aku kembali istirahat di kamar." Lili mengerucutkan bibirnya dan membuang muka. Wajahnya merah karena kemarahan di dadanya. "Diana, rapikan kamar lain mulai sekarang. Aku akan tidur di sana." Kakek Kelvin tercengang. Mereka sudah menikah selama puluhan tahun dan ini adalah kali pertama istrinya ingin tidur terpisah. Dia tak akan bisa tidur tanpa ada orang lain di sebelahnya setelah terbiasa selama puluhan tahun. "Jangan marah, aku akan menjelaskannya padamu nanti." "Aku tidak butuh penjelasan." Wanita tua itu lalu menatap Laura. "Kamu akan tinggal di kamar tamu dan tak diizinkan masuk ke kamar putraku." Lili menghentakkan kakinya dan pergi. Dia tidak bisa melihat Laura lebih lama lagi. Laura kemudian ditinggalkan begitu saja di ruang tengah. Ia duduk di sofa dengan mainan Efren yang berserakan di depannya. Tatapannya menyapu ke segala ruangan. Tidak banyak yang berubah dari ruangan ini, gumamnya. Ia lalu menyapukan pandangannya ke salah satu kamar di lantai 2. Itu adalah kamar tempat ia dan suaminya dulu tinggal. Apakah kamar itu masih tetap sama? Lain kali aku akan memikirkan cara untuk masuk ke sana. Di lantai atas, Elisa menyusul suaminya ke kamar. Ia melihat Kelvin merokok di balkon. Wajahnya terlihat begitu tertekan dan rokok yang ia pegang di tangannya bergetar. Elisa tapi tidak tahu apa yang harus ia katakan, apalagi pertengkaran terakhir mereka membuatnya masih merasa canggung. Jadi dia hanya menunjukkan kehadirannya dengan berdiri tak jauh di belakang Kelvin, seolah menunjukkan dukungan. Dalam diam, gerimis mulai turun. Elisa meraih telapak tangan suaminya yang terasa dingin. "Mulai hujan, nanti kamu sakit." Elisa berusaha menarik suaminya masuk, namun gerakan tangannya macet. Dia mendongak untuk menatap suaminya yang menolak untuk diajak masuk. "Kamu mengkhawatirkanku." Jika aku tidak mengkhawatirkanmu, maka aku tidak akan berdiri di belakangmu lebih dari 1 jam. Betisku bahkan terasa sakit sekarang. Kelvin tahu sejak tadi kehadiran Elisa di belakangnya. Itulah kenapa dia mematikan rokoknya di pot bunga dan hanya berdiri diam karena tidak ingin Elisa menghirup nikotin. Kelvin penasaran berapa lama Elisa akan bertahan dalam diam untuk menemaninya, namun ia tak menyangka bahwa ia bertahan hingga 1 jam lebih.
tanpa menunjukkan gerakan berlebihan. Baiklah, yuk masuk. Kelvin kali ini membiarkan Elisa menarik tangannya. Namun detik berikutnya wanita itu hampir jatuh. Ketika Elisa bersiap untuk rasa sakit atas kejatuhannya, lengan Kelvin sudah melingkari pinggangnya untuk menahannya jatuh, yang membuat mereka berdua kini saling berpelukan. Cukup bagus. Apakah ini trikmu untuk memelukku? Goda Kelvin. Kakiku kesemutan. Benarkah? Atau kamu hanya menggunakan ini untuk alasan saja karena sudah 2 hari aku tidak menyentuhmu? Mungkinkah kamu merindukan pelayananku? Wajah Elisa memerah. Itu adalah campuran dari rasa malu dan marah. Ia memelototi Kelvin. Dasar pria mesum. Bibir Elisa telah ditutup oleh Kelvin di tengah gerimis lebat, sangat mendominasi hingga Elisa kewalahan. Bahkan ketika pria itu sebenarnya hampir kehilangan akal sehat sejak tadi, ia berusaha bertahan sekuat tenaga untuk tidak mengambil obat penenang di depan Elisa yang diam-diam menemaninya. Kelvin tak ingin menunjukkan sisi emosional dirinya di depan wanita ini. Ia tiba-tiba mendapatkan ide cara yang lebih efektif untuk menekan emosinya, dan ini sudah mereda sebagian rasa sakit di dalam jiwanya. Bajumu basah, kamu harus mandi air hangat agar tidak terkena flu. Elisa memutar bola matanya, bibirnya masih merah dan sedikit bengkak. Ia pergi ke kamar mandi setelah menghembuskan nafas kesal seperti banteng yang siap mengamuk. Beberapa saat begitu ia masuk, dia tak menyangka Kelvin akan menyusulnya ke kamar mandi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Elisa yang baru saja mari mandi. Bajuku juga basah dan aku akan membantumu menggosok punggungmu. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Dengan tanganmu yang pendek, kamu tidak akan bisa meraih punggungmu sendiri. Pada akhirnya seberapa keras Elisa ingin mengusir Kelvin dari kamar mandi, pria itu sama sekali tidak bergeming. Ia justru berakhir 1 jam lebih di kamar mandi karena dimanfaatkan oleh Kelvin. Sepertinya aku khawatir tanpa alasan. Pria ini bahkan masih sanggup untuk melampiaskan keinginannya, keluh Elisa dalam hati. Selesai mandi, ia kelelahan dan tertidur dengan Kelvin yang memeluknya dari belakang. Beberapa saat sebelum tertidur, Kelvin telepon dari Zak. Bos, aku sudah membawa obat dengan dosis yang telah ditingkatkan. Aku akan meninggalkan di ruang kerja untuk Anda. Zak sangat khawatir ketika Kelvin harus berada di bawah satu atap dengan ibunya yang psikotik. Ini tak akan baik jika Kelvin harus berakhir dengan mendapatkan perawatan lagi. Tidak perlu, aku sudah menemukan cara lain untuk mengalihkan tekanan jiwaku. Tolong jangan dengan melukai diri Anda lagi. Apakah Anda tidak takut bagaimana menjelaskan pada istrimu jika ia menemukan banyak luka di tubuh Anda nantinya? Tidak, aku sudah mengalihkannya dengan aktivitas fisik, jadi kamu tidak perlu lagi terlalu cerewet. Hah? Apa itu? Apakah Anda berkelahi? Kelvin sangat frustasi untuk menjelaskan pada pria yang telah melajang sejak lahir ini. Menikahlah, maka kamu akan mengerti yang aku maksud. Zah kehilangan kata-kata. Meski belum menikah, ia tahu apa yang dimaksud bosnya. Kini ia menarik nafas panjang dan merasa kasihan untuk Elisa. Kalau begitu, aku akan membelikan Nyonya muda suplemen. Hari-hari ke depan pasti tak akan mudah untuknya, kata Zak sebelum menutup panggilan. Elisa terganggu dengan panggilan telepon barusan. Ia bergumam dengan mata yang tertutup. Obat apa yang kalian bicarakan? Tidak ada. Lanjutkan saja tidurmu. Elisa menggeliat sebentar.
untuk mengatur posisi nyaman di dalam pelukan Kelvin, lalu kembali tidur. Jika kamu tahu penyakit yang pernah aku alami, apakah kamu akan ketakutan denganku? Batin Kelvin sambil memeluk Elisa lebih erat. Di meja makan, Laura duduk sendirian sementara makan malam tersaji di atas meja dengan berbagai lauk, tapi tak ada orang yang menemani dirinya makan. Ia tersenyum tipis penuh ejekan sebelum bertanya pada salah satu pembantu, apakah kamu tidak mengatakan pada mereka bahwa makan malam sudah siap? Saat saya sudah mengatakannya, Tuan dan Nyonya. Tua tidak ingin makan. Tuan Kelvin dan istrinya pergi tidur lebih awal sementara Tuan Efren telah mendapatkan makan malam pasta di dalam kamar yang dibuatkan oleh pengasuhnya. Wajah Laura menjadi jelek. Mereka benar-benar sekelompok orang yang mengabaikanku dengan sengaja. Laura kemudian naik ke atas untuk mengunjungi kamar Efren. Sayang, apa yang kamu lakukan? Tanya Laura begitu masuk. Efren mengerutkan keningnya. Wajahnya tampak masam. Bisakah kamu mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar? Ekspresi wajah Laura jatuh. Seperti yang aku duga, bocah ini tidak mudah untuk dimanipulasi. Maaf, aku hanya terlalu antusias untuk bertemu denganmu. Sekarang waktunya makan malam. Mari kita turun dan makan malam bersama, ajak Laura. Efren mengarahkan pandangannya ke mangkok kosong yang ada di meja, seolah menunjukkan isyarat pada Laura bahwa ia telah selesai makan. Oh, jadi kamu sudah makan? Baiklah kalau begitu. Biarkan aku membantumu belajar. Apa yang kamu pelajari sekarang? Laura melihat Efren sedang membaca buku astronomi. Ia menyukai tentang planet-planet dan Kelvin bahkan membelikan ia teropong bintang yang dipasang di dalam kamarnya. Saat malam cerah, Efren akan mendorong teropong ke balkon dan mengamati langit. Kamu mempelajari hal konyol seperti ini? Konyol? Jika kamu tidak suka, pergilah. Wajah Laura memerah. Apa yang ibumu ajarkan sampai kamu menjadi anak yang kurang ajar? Ayahmu dulu tidak sekasar dirimu. Lagi pula aku nenekmu. Tapi kamu tidak menghormatiku sama sekali. Efren tersentak oleh suara tinggi Laura dan wajahnya yang menakutkan. Nyonya, Anda menakutinya, kata Berta begitu masuk dan sempat melihat yang terjadi. Efren segera berlari ke arah Berta dan memeluknya. Lepaskan dia, biarkan aku mendisplikannya. Berta tak bergeming dan memegangi Efren lebih erat. Pembantu kurang ajar. Laura menampar Berta. Ia sudah kesal seharian dan membutuhkan pelampiasan. Kebetulan ada wanita di depannya yang memasang badan untuk menjadi samsak tinju. Melihat Berta mendapatkan tamparan, Efren sangat marah hingga ia menendang betis Laura dengan keras yang membuatnya jatuh ke belakang dengan yang mendarat ke lantai lebih dulu. Dedi bahkan tidak berani memarahi Berta. Laura menjadi kesal dan ingin mencabik-cabik dua orang di depannya. Namun ia mendengar langkah tergesa-gesa menuju ke kamar setelah mendengar keributan. Ia menunjukkan ekspresi kesakitan dan berharap Kelvin membantunya berdiri, namun pria itu justru berlari ke arah Berta dan Efren. Saat melihat pipi Berta yang merah, Kelvin menjadi marah dan menoleh ke belakang tempat Laura jatuh tersungkur. Apa kamu menamparnya? Tanya Kelvin dengan gigi terkatuk. Laura tertegun. Ia tidak percaya Kelvin menanyai dirinya tentang apa yang terjadi pada pembantunya dan mengabaikan ia yang masih tersungkur di lantai. Meski ia bukan ibu kandung Kelvin, tapi anak ini belum mengetahui kenyataan itu. Bukankah seharusnya ia merasa kasihan melihatnya terjatuh? Dia hanya seorang pembantu yang kurang ajar. Pembantu? Di mata Elisa dan Efren, ia bahkan lebih berarti dariku karena telah menjaga Efren sejak bayi. Bahkan sebelum Elisa bisa memberikan upah yang
yang layak untuknya. Berani sekali kamu menghinanya. Elisa tertidur sekarang. Beruntung ia begitu kelelahan sampai tidak terbangun setelah mendengar suara keributan. Jika ia terbangun maka Kelvin akan kesulitan menjelaskan pada Elisa apa yang sedang terjadi pada Berta. Laura sangat marah, namun dia tahu waktu yang tepat untuk mengalah. Bagaimanapun ia masih harus mencari tahu siapa ibu kandung Kelvin yang sebenarnya. Jadi dia harus bertahan di rumah ini untuk mendapatkan informasi itu dari kakek Kelvin, pria satu-satunya yang mengetahui identitas ibu Kelvin. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak pernah bisa menemukan siapa wanita ketiga dalam rumah tangganya. Itu akan selalu menjadi duri dalam hidupnya yang sangat ia singkirkan agar bisa hidup dengan tenang. Aku minta maaf, aku hanya ingin dekat dengan Efraim, tapi sepertinya aku tidak melakukannya dengan baik. Aku akan lebih perhatian lain kali, kata Laura mengalah. Kamu tidak diizinkan untuk mendekati putraku.